Hai semuanya, hari ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pencemaran air dan tanah dengan Faye, Kak, Gwen, Benar udah Kak. Selamat menyaksikan. Ih, kalian kotor banget ya. Perasaan dulu gak sekotor ini deh. Ya, sampahnya banyak banget deh. Jangan gitu Gwen. Kalian pasti pernah lihat kan orang yang asal buang sampah begitu? Satu botol doang. Tahu nggak sih kalau 8-12 ton plastik masuk ke laut tiap tahunnya? Apalagi Indonesia sendiri menyumbang sekitar 200-600 ribu ton ke laut tiap tahunnya juga. Hah? Beneran? Selain itu, sampah juga mencemari tanah. Lama-lama tanahnya menjadi gak subur dan rusak. Aku baru tahu. Kalian tahu nggak sih, air yang kita minum sekarang bisa aja dulu ngalirnya di sungai yang penuh dengan kotoran. Itu namanya pencemaran air. Dampaknya juga nggak main-main loh. Air sungai bisa menimbulkan penyakit, rusak ekosistem, dan juga kita dapat mencari air yang bersih. Jadi, ini dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan saja, tapi juga terhadap kesehatan kita masing-masing. Terus apa yang membuat air kita tercemar? Salah satunya membuang sampah sembarangan atau limbah pabrik dan pertanian yang mengandung bahan kimia berbahaya. Atau membuat air kita tercemar. Nah, sekarang kita lagi di Ancol. Lihat perbandingan airnya. Ini air Ancol dan ini air mineral. Yang air Ancol lebih keruh dan tidak segar. Nah, tapi yang air mineral kelihatannya lebih bersih kan? Kalian udah pernah dengar tentang kasus ikan di Ancol yang mati karena air laut tercemar belum? Kasus ini terjadi pada tahun 2015. Berdasarkan hasil pengambilan sampel, hasil kandungan oksigen terlalu di pantai Ancol sangat rendah. Minimnya oksigen tersebut karena tinggi kandungan zat organik nitrat dan sulfat yang berdasarkan dari limbah domestik dan industri. Mereka memicu terjadinya pertumbuhan tangkap. Serem ya? Kalian kasihan gak sih sama ikan-ikan yang ada di laut? Bayangin saja rumah mereka isinya dengan sampah dan bahan-bahan berbahaya. Nah, tapi kita bisa loh membantu. Kita bisa mencegah dan mengatasi pencemaran air terjadi. Nah, cara mencegahnya, jangan membuang sampah sembarangan dan kurangi penggunaan plastik. Kalian juga bisa loh ajak orang-orang sekitar kalian untuk menjaga kebersihan air. Nah, tapi kalau sudah tercemar, kita harus mengatasinya dengan cara kita bisa ikut membersihkan sampah sekitar sumber air dan juga kurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Nah, kita wawancara ibu yang ada di Ancol dan tentunya penyebab utama pencemaran air di Ancol adalah sampah dan limbah yang tidak terurai dengan baik. Ia menyarankan kita bisa membantu dengan cukup menjaga kebersihan. Tadi kita sudah bahas mengenai pencemaran air, tapi tanah juga bisa tercemar loh. Kalau tanah penuh dengan limbah beracun, maka tanaman tidak akan bisa tumbuh, hewan kehilangan tempat tinggalnya, dan kita juga terkena dampaknya. Pencemaran tanah terjadi ketika bahan kimia merusak lingkungan tanah alami, yang akhirnya bisa mengancam kesehatan dan kehidupan manusia. Tempat yang kita kunjungi ini, Kampung Bambu Apus, mengalami pencemaran tanah akibat penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Nah, kalian coba lihat tanah ini. Karena sekarang lagi musim hujan, tanahnya jadi basah dan tercampur dengan sampah-sampah. Akibatnya menjadi bau dan sampahnya juga susah dipisah. Hal ini mencemari tanah hingga tidak lagi subur untuk ditanami. Penyebabnya juga banyak loh, seperti sampah plastik yang sulit terurai, limbah industri yang berbahaya, dan tumpahan minyak yang dapat mencemari tanah. Penebangan hutan juga dapat membuat tanah tidak subur dan gundul. Terus gimana dong? Nah, ada cara untuk mencegah dan mengatasi pencemaran tanah. Cara mencegahnya, kita bisa mulai dari buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, dan daur ulang barang yang bisa dipakai lagi. Gunakan kompos alami untuk tanaman, dan tanam pohon untuk menjaga kesuburan tanah. Kalau tanah sudah tercemar, kita bisa mulai dengan berinisiatif untuk membersihkan sampah, menggunakan kompos, dan mengurangi penggunaan pestisida. Jika kita peduli, tanah pasti akan tetap subur dan bersih. Nah, pencemaran air dan tanah juga dapat berdampak kepada ekonomi, sosial, dan budaya. Pertama, dampaknya terhadap ekonomi. Misalnya, air yang kotor butuh biaya untuk dibersihkan, dan tanah yang tercemar bisa merusak hasil pertanian. Penyakit juga muncul, bisa membuat biaya berobat bertambah. Dan sebenarnya kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menjadi tradisi yang diwariskan. Ini juga mengganggu tradisi lainnya yang membutuhkan atau tergantung pada lingkungan yang bersih seperti upacara adat atau pertanian lokal. Dampak sosialnya, pencemaran bikin stres dan dapat menyebabkan perselisihan dalam masyarakat karena kekurangan sumber daya bersih. Nah, sekarang ikuti kita melakukan aksi nyata.
Di sini kita di Ancol memungut sampah dari pantai agar tidak terbawa ke ombak dan masuk ke laut. Tindakan-tindakan seperti ini sangat membantu loh untuk lingkungan kita. Jadi kalian bisa banget loh melakukan seperti ini. Wow, that was a journey learning about the water and soil pollution. But remember, we need to reuse items and reduce waste to prevent water and soil pollution. We must recycle items to stop harmful materials from damaging our earth. We have to dispose waste properly so the water and soil will remain clean. We should instead use reusable products to reduce the chance of trash polluting the soil and water. Clean water and healthy soil are a right. Let's protect them before they're gone. We must take responsibility for our plastic waste to stop soil and water pollution. We have to be more mindful of our consumption and disposal habits to reduce environmental change. We should help educate other people about the dangers of water and land pollution to inspire change. It's better to stop water and soil pollution before it happens rather than fixing it later. Fixing pollution later is much harder and more expensive, so we must take action now. We have to avoid using harmful chemicals and recycle to prevent water and soil pollution. We should reduce and use friendly products. That way we can live in a healthier environment. We must start disposing trash with full consciousness and mindfulness to reduce the waste pollution we produce each year. We have to also start spreading awareness about pollution and its negative impact on the environment to educate more people on this topic and stop pollution step by step. We should also start using reusable and recyclable items to find a safer alternative than compared to materials that could actually pollute the environment, such as styrofoam, plastic, and more. Wow, semoga kalian banyak belajar dari kami ya. Sekian dari kami. Terima kasih.